April 2026, tepat 4 tahun lebih sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Bukan 1 pekan, bukan 1 bulan, tapi 1511 hari konflik yang tak pernah benar-benar padam. Dunia menyangka perang ini akan berakhir cepat, tapi kenyataan berbicara lain. Di tengah gencatan senjata simbolis saat Paskah, justru eskalasi terjadi di 2 front utama, Slobozhanske di utara dan Pokrovsk di timur. Namun yang lebih menarik dari sekedar pertempuran adalah pergeseran panggung geopolitik. Negara-negara barat yang dulu vokal mendukung Ukraina, kini mulai sibuk sendiri. Sementara Rusia justru menunjukkan satu kemampuan yang jarang dibahas media urus utama, daya tahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bedah. Mari kita mulai dari fakta paling mendasar, medan perang. Pada 14 April 2026, Rusia melancarkan serangan udara massal terhadap wilayah Odessa. Targetnya bukan markas militer, melainkan pelabuhan Ismail. Sebuah kapal sipil berbendera Panama rusak, dermaga hancur, dan gudang logistik terbakar. Di front timur, tepatnya di wilayah Donetsk, situasi semakin memanas. Kota Pokrovsk, pusat logistik utama Ukraina, kini hampir sepenuhnya terpotong jalur suplainya. Pasukan Rusia terus menekan dari 3 sisi. Di front utara, tepatnya di perbatasan Sumy-Kharkiv yang disebut Front Slobozhanske, Rusia bahkan berhasil melakukan terobosan terbatas sejauh 1,5 km. Ukraina mengakui hal ini, bukan retreat besar, tapi cukup untuk mengirim pesan. Rusia tidak sedang mundur. Yang menarik, Rusia tidak menggunakan strategi Blitzkrieg. Mereka memilih pendekatan yang lambat, metodis, dan hemat sumber daya. Inilah yang disebut para analis sebagai strategi gesekan. Rusia sadar, mereka tidak bisa merebut seluruh Ukraina dalam semalam, tapi mereka juga tidak perlu. Cukup dengan terus merusak infrastruktur energi, menghancurkan logistik, dan memaksa Ukraina kehabisan personil. Itu kemenangan jangka panjang. Namun perang tetaplah perang. Sektor yang paling menderita adalah warga sipil. Data PBB per Maret 2026 menunjukkan lonjakan korban sipil hingga 49% dibanding bulan sebelumnya. Ancaman terbesar kini bukan rudal balistik, melainkan drone FPV murah yang harganya hanya beberapa ratus dolar. Ironisnya, lebih dari 1,5 miliar warga Ukraina justru memilih kembali ke zona perang. Bukan karena aman, tapi karena mereka kehabisan uang untuk terus mengungsi. Seorang ayah dari Sumy mengatakan, "Kami terus mendengar drone di atas rumah, tapi setidaknya di sini kami punya rumah." Ini adalah tragedi sunyi yang jarang masuk berita utama. Sementara warga sipil berjuang di tengah reruntuhan, negara-negara barat mulai memperlambat bantuan. Sebab utamanya sederhana, dunia punya masalah baru. Sejak akhir Februari 2026, konflik besar antara Amerika Serikat dan Iran meledak di Timur Tengah, dan efeknya langsung terasa di Ukraina. Dalam 1 minggu pertama perang Iran, sekutu AS menghabiskan 800 misil Patriot. Bandingkan dengan total misil Patriot yang digunakan Ukraina selama 4 tahun perang, hanya 600 misil. Artinya, dalam 7 hari, Timur Tengah mengkonsumsi lebih banyak amunisi kritis daripada Ukraina dalam 1461 hari. Presiden AS bahkan secara terbuka menyebut Ukraina sebagai bukan perang kita. Utusan khusus untuk perdamaian Ukraina-Rusia kini sibuk di Teheran, bukan di Kiev. Inilah titik baliknya. AS yang dulu menjadi tulang punggung pertahanan udara Ukraina, kini harus memilih antara Teluk Persia atau Stepa Donbas. Dan pilihannya sudah jelas. Eropa berusaha menggantikan. Paket pinjaman 90 miliar euro disiapkan, tapi Eropa mengakui, tanpa kecanggihan sistem intelijen dan misil jarak jauh dari AS, Ukraina hanya bisa bertahan, bukan menang. Disinilah kita harus jujur. Di tengah 1000 sanksi dan isolasi diplomatik, Rusia masih berdiri. Bukan hanya berdiri, tapi justru meningkatkan produksi militernya. 3 fakta yang jarang disorot. Pertama, Rusia telah mengalihkan ekonominya ke basis perang. Pabrik-pabrik Ural sekarang memproduksi tangki dan misil 24 jam sehari.
Jumlah drone Shahed yang diproduksi bersama Iran meningkat 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Kedua, Rusia belajar dari kesalahan awal perang. Mereka tidak lagi mengirim konvoi panjang yang rentan diserang. Sekarang mereka menggunakan taktik serangan gelombang dengan pasukan kecil, didukung drone dan artileri jarak jauh. Efektif dan korban berkurang. Dan yang paling penting, Rusia bermain catur jangka panjang. Mereka tahu bahwa dukungan Barat untuk Ukraina memiliki batas waktu. Sementara Rusia, sebagai negara otoriter, bisa mempertahankan mobilisasi perang selama bertahun-tahun tanpa khawatir pemilu atau opini publik. Seorang analis militer Jerman mengakui, Rusia tidak akan menang dalam 6 bulan, tapi mereka juga tidak akan kalah. Dan jika perang ini berlangsung 5 tahun lagi, Ukraina yang akan kehabisan tentara, bukan Rusia. Ini pernyataan keras, tapi ini realitas yang mulai diterima di koridor kekuasaan Eropa. Lantas, bagaimana sikap Ukraina? Menariknya, meskipun merasa dikhianati oleh AS, Ukraina tidak bisa marah. Mereka justru mengirim 200 ahli drone ke Timur Tengah untuk membantu AS melawan Iran. Sekilas ini tampak gila. Negara sendiri sedang mengarat, tapi membantu negara lain. Tapi ini adalah logika realis yang dingin. Ukraina butuh AS tetap peduli. Dan cara terbaik agar AS tetap peduli adalah dengan menjadi useful. Dengan membantu AS di Iran, Ukraina berharap AS akan berutang budi dan terus mengirim misil Patriot. Di sisi lain, Ukraina juga tidak naif. Mereka sekarang memproduksi drone jarak jauh dengan jangkauan 1.500 km tanpa lisensi AS. Drone ini sudah mencapai target di dalam Rusia, termasuk pabrik kimia di Vologda. Inilah ironi besar. Perang ini mengubah Ukraina menjadi salah satu inovator drone terbaik di dunia. Bahkan Pentagon pun mengakui kehebatan taktik drone Ukraina. Tapi apakah itu cukup untuk mengimbangi keunggulan jumlah Rusia? Jawabannya, belum. 4 tahun, lebih dari 1.000 hari, tak terhitung nyawa yang melayang. Ukraina membuktikan diri sebagai bangsa yang tangguh. Mereka tidak runtuh dalam 72 jam seperti prediksi awal banyak pihak. Tapi Rusia juga membuktikan bahwa sanksi dan isolasi tidak semudah itu menjatuhkan negara sebesar Rusia. Mereka beradaptasi, mereka bertahan, dan perlahan mereka mengambil inisiatif. Kini di April 2026, perang ini memasuki fase baru. Bukan perang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih tahan lama. Dunia mulai lelah, AS perhatiannya teralihkan, Eropa kehabisan amunisi, Ukraina kehabisan tentara, dan Rusia masih di sini, perlahan, metodis, dan tanpa terburu-buru. Perang belum selesai, tapi arah angin mulai berubah. Apa pendapat Anda? Apakah Rusia benar-benar bisa memenangkan perang gesekan ini? Atau justru Ukraina yang akan menemukan kejutan teknologi berikutnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update analisis geopolitik setiap pekan. Saya pamit, sampai jumpa.